Shalom, jemaat GKI Klase Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini bersama saya, Pendeta Lukas dari GKI Coyudan, kita akan merenungkan Sabda Tuhan bersama-sama melalui Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Namun sebelum kita membacanya, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali diberi kerinduan untuk bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun dan menolong sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami percaya Engkaulah ya Tuhan yang boleh membukakan segala perkara di hadapan kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir," kata Yesus kepada mereka. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku, bacaan kita hari ini menceritakan ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Datanglah imam-imam kepala dan para tua-tua bangsa Yahudi mempertanyakan tentang dari mana kuasa Yesus. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan pertanyaan tentang kuasa dalam diri Yohanes Pembaptis yang membawa pengaruh bagi orang banyak, yang dipercaya sebagai seorang nabi bahkan. Dan oleh kedegilan hati para pemuka agama Yahudi dan para tua-tua Yahudi, mereka memutuskan untuk menjawab dengan kuasa manakah Yohanes Pembaptis. Mereka jawab dengan kata, "Tidak tahu, kami tidak tahu." Jawaban mereka inilah yang memancing perumpamaan Tuhan Yesus untuk menegur dan mengingatkan mereka yang hanya melihat dari sudut pandang kewenangan agama, tapi tidak mau memandang pada otoritas Allah yang ingin memberitakan keselamatan dan memanggil umat pada pertobatan. Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan para pemuka agama dan para tua-tua Yahudi seperti anak yang pertama dalam perumpamaan tadi, yaitu mereka yang merasa diri sudah taat, hidup benar, hanya dengan berkata-kata saja. Tapi iman mereka seolah hanya berhenti sampai di pengetahuan mereka saja, tanpa dilaksanakan ataupun menjadi tindakan-tindakan yang nyata. Tidak. Padahal punya pengetahuan tentang firman Tuhan itu tidak berarti seorang sudah beriman kepada Tuhan. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Demikian juga pengetahuan iman tanpa kehidupan yang menjadi pelaku-pelaku firman sesungguhnya tidak ada artinya di mata Tuhan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan para pemuka agama, tua-tua bangsa Yahudi pada masa itu. Mereka hidup memberitakan firman, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran firman. Firman Tuhan yang mereka ajarkan, tetapi perbuatan mereka jauh dari kehendak Tuhan. Mereka adalah anak yang sulung, yang berkata, "Baik Bapa," tetapi mereka tidak pergi juga. Sedangkan yang diumpamakan sebagai anak yang kedua, yang pada awalnya tidak mau pergi ke kebun anggur bapaknya, tetapi kemudian menyesal dan pergi juga bekerja, adalah orang-orang yang pada mulanya hidup dalam dosa.
yang digambarkan dengan pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal. Mereka pada mulanya hidup dalam dosa dan mengejar dosa. Tapi ketika mereka mendengarkan teguran, panggilan pertobatan, mereka menyesal dan mau hidup dalam pertobatan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Disinilah Tuhan Yesus mengingatkan kepada para pemuka agama dan tua-tua bangsa Yahudi itu untuk kembali peka mendengar suara Tuhan, yaitu untuk hidup memeriksa diri dan bertobat. Sebab tanpa pertobatan sesungguhnya apa yang mereka lakukan dalam kehidupan keagamaan bukan untuk melayani Tuhan, tetapi melayani diri mereka sendiri, ambisi, kekuasaan, dan berbagai ego mereka sendiri. Nasihat ini tentu juga diberikan kepada setiap kita yang mungkin sudah merasa baik, benar di hadapan Tuhan. Yaitu supaya kita terus hidup dengar-dengaran firman Tuhan. Siap sedia ditegur oleh firman Tuhan. Dan mau bertobat dari jalan yang keliru. Kita diajak untuk mengingat bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk bertobat itu satu kali saja. Enggak. Ketika kita dibaptis menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekali itu. Enggak. Tapi bertobat setiap hari di dalam jalan pikiran kita. Ambisi-ambisi kita. Keinginan-keinginan kita. Menuju pada pikiran-pikiran Allah. Kehendak-kehendak Allah. Di dalam Kristus Yesus. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Marilah kita hidup dalam pertobatan setiap hari dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu yang terus mengingatkan kami apa yang Engkau perkenan dalam kehidupan kami. Pertobatan hidup kami. Tindakan-tindakan nyata melalui kehidupan kami sehari-hari. Karena itu Roh Kudus, tuntunlah dan tolonglah. Mampukanlah kami melakukannya. Dan kami percaya Roh Kudus yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami, yang kiranya boleh terus menegur, mengingatkan dan mengetuk pintu hati kami untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.